Tapi gue juga nggak mau sahabatan sama Aldi Taher. Yang dipuji Marcel, Kiki aja. Standar dong. Aldi Taher, masa gue pansus sama Aldi Taher? Bukan, kalau ditanya lucuan aja Andre, bakal sulit lucuan aja Andre. Bang, siapa sih Raffi Ahmad? Temen kerja. Yalah. Udah rekan sekarang apa jatuhnya. Raffi Ahmad ya apa ya, pemilik Trans FC. Terus mentor juga lah, dia mentor dalam dunia pertelevisian gitu. Kadang suka sharing, ngobrol gitu. Raffi Ahmad adalah guru bahasa suhu. Regen kenal sama Sule nggak? Sule, Sutisna kali maksudnya. Soalnya udah akrab banget sekarang, jadi manggilnya tuh udah bukan manggil nama panggung kita. Jadi udah manggilnya tis gitu, udah kayak nama kampung aja, santai. Ya kenal lah sama Sule, masa nggak kenal. Pertama gua belajar tektokan gitu, itu kan nama Kang Sule lewat YouTube. Jadi masuknya mengenal Kang Sule gitu. Jadi pas kesini udah semakin akrab atau semakin enak buat bermain sketsa. Apa komentar Regen soal pesepeda yang makan jalan dan terobos lampu merah? Boleh ngomong jorok nggak sih? Bukan maksudnya tadi bilang jorok, maksudnya ngomong-ngomong kata-kata kasar. Bukan itu, maksudnya ngomong-ngomong kata yang tidak seharusnya dikatakan ketika ada di kamera seperti gitu. Ya bukan ngelucu, itu kesel. Bandel-bandel banget lu, pada bocahnya bener dah, asli dah. Kagak bisa dikasih topisan lu, terobos lampu merah segala nih. Janganlah kayak begitu, kan yang punya jalan juga bukan lu doang, lagi ada jalurnya masing-masing, jangan kayak begitu ngapa. Ntar gue punya sepeda lu, pasalnya gue gak mau punya sepeda, gak kuat gue. Gua sama sepedanya gak kuat. Apa komentar Regen lihat konten kreator yang ngejual kehidupan pribadi demi konten? Jadi menurut saya itu tidak masalah, selama yang dikontenin masih iya, maksudnya ya silakan. Selama ini konten kreator itu selalu yang dikontenin kan kehidupan pribadi. Jadi bebas-bebas saja gitu. Kalau misalkan siap terima konsekuensinya, karena semua itu pasti ada resikonya. Ya udahlah, itu adalah sebuah pilihan. Bijak sekali, bukan? Apa sih skuter atau selebriti kurang terkenal versi Regen? Ya kalau versi gue ya mungkin ya sebenarnya emang gua yang kalau ada orang ketemu sama kenalin gua Mas Regen gitu, gua kayak kaget, kenal gitu, alhamdulillah gitu, senang gitu. Tapi selalu setiap gua ketemu sama orang selalu habis itu ditanyainnya Marcel kemana, Kiki kemana gitu. Lucu ya mereka selalu begitu, tidak dipuji saya, kan lagi ketemunya saya. Anda tolong yang dipuji saya dong. Komentar Regen soal customer marah-marahin kurir pas COD, itu saudara Regen ya yang marah-marah, tidak semua yang marah-marah itu ada hubungan saudara sama saya. Bisa dibayangin gak kalau misalkan semua orang marah-marah itu adalah saudara saya. Pas lebaran ngumpul keluarga, itu semua orang teriak-teriak. Jadi kayak konser metal. Berisik bener rumah jadinya. Kita kan nggak tahu ya, makanya gue juga penasaran ini sama video versi dari yang anaknya itu. Karena kan kemarin itu kan ada dua videonya, yang versi kurir sama yang versi anaknya. Cuman yang viral yang versi kurir. Siapa tahu yang versi anaknya begitu tayang ternyata kurirnya emang lagi gitu. Makanya kesel ibu-ibunya. Makanya dikatain blok. Gitu. Kapan momen terbokeh dan saat terkaya dalam hidup Regen? Gue tuh nggak pernah ngerasa kurang. Dan gue nggak pernah ngerasa lebih. Jadi gue selalu merasa dicukupkan, teman-teman. Standar dong. Ya kalau momen terbokeh ya waktu gue kuliah tuh, waktu masih ngekos, yang waktu kosannya 300.000 itu yang WC-nya pakai rame-rame tuh, itu terbokeh tuh. Yang dulu tuh gue pernah masak nasi gitu, terus beli gorengan buat lauk gitu dulu tuh sama teman-teman. Kalau terkaya ya mungkin bisa dibilang saat-saat inilah, alhamdulillah kayak apa-apa udah bisalah dibeli gitu. Sekarang lagi nabung buat beli rumah, insya Allah. Nggak usah tepuk tangan. Sungguhnya ketika kita sudah berbagi, itulah baru kita disebut sebagai orang kaya. Sekarang malah terbokeh lagi. Katanya Bang Regen jago siul sambil marah-marah. Siul ya siul, marah-marah ya marah-marah. Nggak bisa ada orang siul sambil bukan agak beda, ini namanya ngambil nada tinggi siulnya. Kan orang siul begitu, kalau gue ngambilnya nada tinggi emang.
Kalau disuruh milih, mending sahabatan karib sama Aldi Taher atau musuhan sama Sule? Ya Allah. Gue nggak mau musuhan sama Kang Sule, tapi gue juga nggak mau sahabatan sama Aldi Taher. Ya udahlah, gue sahabatan sama Aldi Taher 7 tahun yang lalu aja. Kalau yang sekarang kayaknya udah agak susah itu orang. Lu deket banget kan sama dia? Mana ada deket itu. Gue dideket-deketin mulu sama orang-orang. Sama TV disangkain gue jadi pawangnya Aldi Taher diundang nih. Tapi ya itulah, gue mending sahabat sama Aldi Taher lah. Siapa tahu dengan gue bersahabat, gue bisa membawa dia ke jalan yang benar. Ya mungkin maksudnya jalannya benar, tapi maksudnya bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi gitulah. Apa komentar Regen saat dikenal sebagai artis dadakan? Ya udah, emang iya masalahnya, gue juga bisa dibilang. Tapi masalahnya artis dadakan itu gimana ya? Kalau dibilang dadakan mungkin buat beberapa orang yang baru tahu, tapi sebenarnya kan gue udah stand up dari 2013. Jadi kalau dibilang dadakan yang enggak juga sih gitu. Tips Regen buat pelawak baru biar ger terus. Ya Allah. Sumpah malu gua. Gua jadi di kafe ini kadang diem banyak bener gua. Susah bener nyeletuk di kafe. Kalau gue sih nggak bisa ngasih banyak masukan ya, tapi kalau misalkan yang gue pelajarin, yang gue ngobrol sama Kang Sule sama Pak Jandre itu, pokoknya tahu timing lah gitu. Kan kita nih kayak di kafe tuh berlima rame tuh. Ketika kita masuk harus dipastiin kita punya amunisi gitu sih. Nggak apa-apa sedikit, tapi begitu ini dar gitu. Cailah gue nih keren banget ya, gila ya. Reaksi Regen pas diminta marah-marah lagi nggak pengen marah, ya marah. Jadi ya gue kalau misalkan disuruh marah-marah ya, aduh gue lagi malas nih marah-marah. Nah begini Gen, gitu bagus gitu. Jadi ya marah-marah juga ujung-ujungnya. Seandainya Regen harus pansos, Regen mau pansos dengan cara apa? Sudah saya lakukan di YouTube bersama Rilasso dan juga Kang Sule dan Om Deddy Corbuzier. Ya dengan cara collab YouTube. Gue main di YouTube mereka, mereka juga main di YouTube gue. Berteman di Instagram, berteman baik. Bukan loh Aldi Taher, masa gue pansos sama Aldi Taher, yang ada Aldi Taher kali. Lucuan siapa? Andre apa Sule? Sekarang ya jujur aja ya, Pak Jandre tuh lucu banget sekarang. Pak Jandre, Kang Sule lucu, tapi sekarang bukan. Kalau ditanya lucuan Jandre apa Kang Sule, lucuan Jandre. Kang Sule juga lucu. Ya Allah, gini aja dah, tanya orang trans dah. Pak Jandre kan banyak programnya, berarti kan Pak Jandre lucu gitu. Sule juga lucu, Kang Sule lucu juga, jadi sama-sama lucu sebenarnya. Yaudah lucuan Kang Sule dah. Ya udah lucuan Pak Jandre. Lucuan gua. Gitu. Kalau nggak ada Sule, ya Allah pertanyaannya, kalau nggak ada Sule janganlah, karena Pak Jandre bisa lebih lucu kalau ada Kang Sule. Gitu, guys, aman kan? Alhamdulillah. Seandainya punya kesempatan bertukar nasib dengan artis, ingin bertukar nasib dengan siapa? Enggak dong, Mas Aldi Taher. Begini-begini mulu dong gua. Baim Wong. What? Mau punya istri keturunan ya? Bukan gitu dong. Ya puas sama istriku yang sekarang, bukan masalah itu. Bahaya bener ini program nih. Enggak, maksud gue Baim Wong kenapa? Karena gue ngerasa kayaknya Baim Wong itu di rumah ngevlog kegiatan di rumah, cuman dia bangun rumah, kayaknya duitnya banyak, giveaway segala macem, mau berbagi, sering berbagi gitu. Padahal kita lihat dia program TV-nya kan nggak ada gitu, tapi dia kayak kerja di rumah aja, main sama anak, sama keluarga, itu yang gue pengen gitu. Bukan begitu maksudnya, gue seneng kalau misalkan punya kerjaan yang bisa dari rumah aja kayak Baim Wong, terus bisa berbagi. Salah lagi gue jawab begitu, serba salah gue jawab apa juga. Siapa artis yang menjadi role model Regen? Om Deddy Corbuzier. Karena nggak ngikutin botak ya, masa harus sampai rambutnya gue ikutin keker-kekernya. Karena Om Deddy tuh sehat dan pintar, badannya kan bagus, terus dia juga orangnya pintar, smart gitu kayaknya, mau berbagi ilmu gitu, dia tuh sering kayak ngobrol, sharing sama gua, dia mau sama siapapun tuh dia ngeladenin gitu. Pengen banget ngundang siapa di The Cafe? Om Deddy dong, ayo Om Deddy Corbuzier main ke The Cafe, jangan main aman terus di podcast, ayo dong, jangan cuma sama Ivan Gunawan, ayo ke The Cafe Om Deddy, saya ajak anda, ya tenang ntar gue yang traktir. Kalau punya kesempatan jadi main host di The Cafe, maunya berpartner dengan siapa? Dengan Arafi lah. Bukan, ini kan ada alasannya loh mas semua.
Karena Arafi itu kalau misalkan dia punya program bareng sama orang, kadang-kadang suka dibeliin barang-barang mewah gitu. Sepatu, parfum, segala macem, PS5 gitu. Bukan pengen itunya doang. Sama Arafi itu dia tuh jago ngebawa acara gitu. Bukan yang lain enggak. Ini mah pasti. Oh yang lain enggak maksudnya. Hal tersulit saat kerjasama dengan artis papan atas di program The Cafe. Guanya jujur masih kadang suka nggak enakan gitu. Mau masuk atau mau nyela, mau nyecengin gitu tuh masih nggak enakan gitu. Apalagi punya fanbase yang besar gitu. Kadang kayak kan ada janjian gue sama ini nih Pak Vicky janjian. Gue akan matahin apa yang Pak Vicky ngomongin kata-katanya yang aneh-aneh gitu. Ya nggak tahu, gue di YouTube, komentar YouTube sama IG gue yang diserang. Ini orang ngapain sih matahin mulu? Ya Allah. Seandainya Raffi pemilik The Cafe harus pecat pelayan, siapa yang harus dipecat? Sule apa Rigen? Ya Allah. Yang ini gue usah dijawab lah. Dua-duanya. Salah satu. Ya Allah Sule. Gak apa-apa kan lo mau bikin kayak Baim ntar di rumah. Oh gua berarti. Iya, lo aja gak apa-apa ya. Belum tentu YouTube gua segede Baim. Kalau penontonnya cuma 1.000-2.000 doang mah gak bakal segede Baim. Gua aja dah, gak apa-apa dah. Enggak amin, jangan amin, jangan amin. Bukan, enggak maksudnya kalau disuruh milih antara gua atau ya gua nggak apa-apa dipecat jadi pelayan, mungkin gua bisa jadi tamu gitu ya kan di The Cafe juga gitu ya, sekali-sekali sering kan Bukan tamu kalau sekarang mah. Andre sama Bang Vicky kan tamu di sono juga sering. Perannya doang. Kalau peran doang udah. Ya Allah, ya udahlah nggak apa-apa lah sekali-sekali, yang penting budgetnya 2 kali. Ya udah, makanya kalau misalkan kalian pengen nonton dan penasaran sama jawaban-jawaban gua tadi itu bener nggak sih apa yang terjadi di The Cafe itu, langsung aja nonton The Cafe setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di Trans 7. Apa sih skuter atau selebriti? Ini maksudnya apa sih skuter atau selebriti kurang terkenal seperti Rigen kali maksudnya, bukan versi Rigen. Oh menurut Rigen bukan seperti Rigen ya? Kalau Rigen bukan skuter kan ya? Oh iya. Oh ya berarti spakbor, selebriti perbaruan terkenal. Iya, iyain aja dah. Mau masuk atau mau nyela, mau nyecengin gitu tuh masih nggak enakan. Bukan dilepehin, jangan bang, jangan dilepehin. Bukan pusing gua kadang di sini bener nih ruangan apa sih sebenarnya? Maksudnya tuh nggak enak secara perasaan, bukan nggak enak di mulut gitu. Ya nggak tahu, gue di YouTube, komentar YouTube sama IG gue yang diserang. Ini orang ngapain sih matahin mulu? Ya Allah, itu sih. Ah? Sengaja, serius Bang Vicky numbalin gua. Vicky, iya Vicky settingan. Pukulin aja. Bercanda Bang Vicky. Hanya di Trans 7. Apa? Janganlah Bang. Jangan Bang, gua ini Bang, apa lagi ngedak rumah Bang. Mahal bener ngedak bener. Jangan. Nah, janganlah ngedak rumah Bang bener. YouTube belum bisa Bang, gua belum AdSense. 1 bit dong. Nggak ada 1 bit, gua sekarang jatuhnya udah bukan stand up sih. Selebgram gua.